Oke, selamat datang kembali di Pojok Tribun. Kali ini kita bakal bahas tuntas nih, pertarungan yang ditunggu-tunggu banget di UFC 317 ya, tanggal 20 Juni nanti. Yup, perebutan gelar juara kelas ringan yang lagi kosong. Betul, antara Ilia Topuria melawan, sang legenda, Charles Oliveira. Mantap nih match-up-nya. Sumber kita kali ini dari beberapa artikel berita terbaru ya yang udah ngeliput persiapan mereka berdua. Oke. Jadi misi kita sekarang, kita bedah nih kekuatan masing-masing gimana, terus peluangnya buat jadi juara tuh kayak apa. Siap, mari kita mulai. Oke, kita awali dari Ilia Topuria dulu ya, si El Matador. Umur 28, rekor UFC-nya gila sih, 8-0. Sempurna sejak 2020. Impresif. Nah, belakangan ini kan video latihannya viral tuh. Sumber kita nunjukin perubahan fisiknya signifikan banget, ototnya jadi lebih kekar gitu, padahal tinggal beberapa minggu lagi loh sebelum laga. Iya, itu kelihatan banget. Apalagi dia kan naik kelas. Nah, itu dia. Ingat kan, dia ini baru aja ngerebut sabuk kelas bulu dari Volkanovski, terus jadi orang pertama juga yang bikin Max Holloway KO pakai pukulan. Sejarah itu. Terus dia ambil keputusan berani, ngosongin gelar itu, langsung ngejar sabuk di kelas ringan. Gila nggak tuh? Berani banget. Soal fisik yang lebih kekar itu, selain nunjukin power, ada lagi nggak implikasinya menurut sumber? Gimana tuh? Ya, sumber kan nge-highlight transformasi fisiknya. Ini seringkali ada hubungannya sama PD-nya dia main di kelas baru. Soal kekuatan. Oh, gitu. Iya, meskipun Topuria ini pemegang sabuk hitam BJJ kan, kita tahulah kekuatan utamanya itu justru ada di striking. 5 dari 8 kemenangan UFC-nya kan KOTK. Bener juga. Pukulannya tuh presisi banget, timingnya pas, dan powernya gede. Terutama itu kombinasi hook ke badan, terus lanjut serangan bersih ke kepala. Hampir nggak ada pukulan sia-sia gitu. Efisien banget ya kelihatannya. Betul. Kemampuan KO di kedua tangan, terus dia juga punya pengalaman menang di kelas ringan sebelumnya kan. Lawan Jai Herbert itu persiapannya mepet banget tahun 2022. Oh iya bener. Itu nunjukin dia bukan cuma coba-coba naik kelas. Dia datang dengan keyakinan penuh sama kekuatannya di divisi ini. Jadi ya fisik kekar ini bisa jadi penegasan aja kalau dia siap buat daya tahan dan kekuatan di kelas ringan. Oke. Tapi lawannya ini bukan kaleng-kaleng ya, Charles Do Bronx Oliveira. Sumber kita juga ngingetin terus nih. Legenda hidup. Dia itu pemegang rekor finish terbanyak dan rekor kemenangan submission terbanyak sepanjang sejarah UFC. Gila kan? Itu rekor susah banget dipecahin kayaknya. Dan dia baru aja menang lagi lawan Michael Chandler di UFC 309. Jadi masih tajam banget. Tepat sekali. Oliveira ini ancaman komplit. Dia bisa ngabisin pertarungan di mana aja. Kunciannya, udahlah kelas dunia. Master submission dia. Nggak perlu diragukan lagi kalau itu. Tapi strikingnya juga nggak kalah bahaya. Dia udah pernah ngejatuhin nama-nama besar kayak Poirier, Gaethje, Ferguson juga pernah ditaklukkan. Dia ini adaptif banget. Benar juga. Yang bikin dia super bahaya itu kemampuannya transisi dari striking ke grappling tuh mulus banget. Nggak ketebak. Sama naluri pembunuhnya itu loh, tajam banget. Instingnya ya. Iya, dia udah sangat pengalaman ngadapin striker-striker elit. Jadi mungkin kekuatan Topuria emang impresif. Tapi Oliveira udah sering ketemu tipe petarung begitu. Dia tahu cara netralisirnya atau malah ngebalikin keadaan. Jadi ini menarik banget ya. Di atas kertas sering dibilang klasik striker lawan grappler. Tapi kayak yang kita bahas, keduanya ini jauh lebih kompleks dari itu. Jauh. Topuria punya BJJ mumpuni, Oliveira juga bisa banget tukar pukulan. Nah, disinilah bagian yang bikin sangat menarik ya nggak sih? Persis. Kompleksitas itu kuncinya. Ini bukan cuma adu satu dimensi gitu. Pertanyaan besarnya kan jadinya, apakah kekuatan sama presisi striking Topuria ini bisa nahan Oliveira sebelum masuk ke ranah kunciannya? Atau malah sebaliknya, Oliveira yang bakal nemuin celah, mungkin pakai triangle choke andalannya itu buat naklukin Topuria di ground. Keduanya punya tombol off buat lawan, kapan aja bisa kejadian. Bikin deg-degan nunggunya. Apalagi ini perebutan gelar juara ya. Intensitasnya pasti tinggi banget dari ronde pertama. Ini sih punya potensi jadi salah satu fight of the year. Level keduanya tinggi banget dan seimbang, tapi dengan cara yang beda. Oke, jadi apa artinya ini semua nih buat Anda yang udah nungguin laga ini? Ya, intinya. Kita bakal nonton bentrokan dua seniman bela diri campuran yang komplit banget lah. Dua-duanya di puncak permainan, sama-sama berbahaya, bisa ngakhirin laga kapan aja.
dan merebutkan sabuk juara kelas ringan yang prestisius banget. Betul. Nah, sebagai penutup nih, satu hal mungkin buat Anda renungkan. Tadi kan kita bahas mentalitas Topuria yang berani ambil resiko ya, naik kelas, ngosongin gelar. Iya, nekat sih itu. Pertanyaannya, apakah keberanian dan PD-nya ini bakal jadi aset terbesarnya nanti? Atau justru bisa jadi bumerang pas dia hadapin veteran yang licin dan bahaya banget kayak Oliveira. Oliveira itu pinter banget manfaatin celah sekecil apapun loh. Wah, iya juga ya. Itu jadi pertanyaan menarik banget buat ditunggu jawabannya di Oktagon nanti. Betul. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak ulasan kita kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini, Pojok Tribun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa!